Pot ke sekolah. Buat yang mau lanjut sekolah. Sekarang kita ada bintang tamu lagi nih, biar kayak orang bener. Iya, kalau yang sebelumnya kan Mbak Kasafa yang lanjut untuk berkarir di luar negeri setelah lulus S3. Nah, sekarang adalah topiknya buat yang balik ke Indonesia setelah lulus S3. Karena ini baru-baru ini sebenarnya ada yang hot topik ya. Bilang katanya award di LPDP nggak pulang nggak apa-apa. Nah, gitu. Tapi ini kalau yang tidak pulang kan sudah dibahas di episode sebelumnya. Jadi sekarang kita mau bahas buat yang pulang ya. Yang Iya, berniat pulang dan yang sudah pulang berarti ini. heeh. Berarti ini kita memperkenalkan bintang tamu dulu atau Ya, gimana? ini kita panggil aja si Teteh. Ya, udah nggak sabar dipanggil dong. Lanjut dulu. Teteh nanya, teteh non, teteh anggrek, teteh Teteh orkid, anggrek, teteh teteh anggrek ya. orkid. Ya. Mm-mm. Ininya dulu dong, apa namanya? Backgroundnya apa? Ya, coba teteh silahkan. Jadi kalau saya backgroundnya S1 pertanian, pemulihan tanaman, kemudian S2 juga pertanian juga, tapi lebih ke plant science. Nah, pas S3-nya agak melenceng, Hmm. sok-sokan bosen di pemulihan tanaman, terus ganti topik jadi biologi. Pemuliaan tuh diapain sih? Jadi pemulihan itu tujuannya adalah mendapatkan tanaman yang produksi atau kualitasnya lebih baik dari ibu bapaknya. Caranya bisa dihilangkan ataupun menggunakan cara kayak pendekatan bioteknologi gitu. Berarti sekarang kan kita mau ngomongin orang-orang yang setelah lulus PhD pulang atau akan pulang. Nah, berarti Mm-mm. sekarang pertanyaan pertama bisa dimulai dari kenapa lanjut PhD? Kenapa lanjut PhD? Karena kalau kita sebagai peneliti kayaknya konsekuensinya memang tetap ya harus hold degree yang paling tinggi yaitu doktoral ya. Jadi untuk nanti kita bidding cari grant, cari apapun itu penting banget. Yang kedua, penting banget nggak sih? Apa maksudnya kayak oke, kayaknya orang-orang pada bisa nih PhD, kenapa aku enggak nyobain gitu. Kedua itu, yang ketiganya pengen upgrade juga sih. Selalu makin kita belajar sesuatu, kita kan makin merasa nggak tahu. Jadi makin banyak, oh bolongnya di sini, bolongnya di sini, bolongnya di sini. Terus aku kayaknya pengen deh belajar yang ke arah A misalnya, ke arah Hmm. yang lebih detail lagi. Nah, kesempatan itulah ya, PhD itu kesempatannya. Terus yang terakhir pengen belajar nulis yang benar kayaknya. Itu Belajar sih. apa? Nulis. Nulis, nulis Hmm. paper yang benar. Aku tuh pengen belajar yang benar tuh prosesnya kayak gimana dari mulai kita penelitiannya, kemudian ngumpulin datanya, analisa, sampai akhirnya nulis seperti apa itu proses yang benarnya itu seperti apa. Sama sih alasannya juga buat lanjut PhD karena tuntutan karir ya Teh ya. Tuntutan karir. Kalau Teteh kan peneliti, peneliti di BRIN. Oh, karena kalau dosen kan juga harus S3. Yang berikutnya sama sih kayak sebenarnya udah belajar sampai master, oke lah di bidang sampai molekular gitu. Tapi terus sebenarnya kan terus berkembang ya ininya apa ilmu pengetahuan tuh terus berkembang. Kayaknya kalau misalnya udah cuman di situ doang kita uniqueness, unique value-nya jadinya nggak ada gitu kan kalau misalnya udah itu doang gitu fokusnya makanya sama sih S3-nya sama kayak si Teteh agak beda Iya, akhirnya cari malah ke sesuatu yang data lain. science. Oh. Tapi kan tadi disebutin katanya S3-nya beda dengan pas zaman S1. Itu Mm-mm. kan kalau misalnya di orang yang di kampus juga itu nanti bisa bermasalah dalam artian nggak bisa jadi profesor kan? Kalau di Oh Indo. ya kalau Brin nggak tahu deh gimana Katanya sih. tapi kalau misalnya yang dosen itu tuh kadang karena kan yang nilai nilai kredit juga bukan yang apa ya yang paham-paham banget gitu. Kadang tuh mereka ngelihatnya gini, jurnalnya apa fokusnya. Makanya jangan jangan misalnya karena ini tentang data science yang khusus bioinformatik gitu di jurnalnya. Bisa-bisa itu nanti dicoret walaupun topiknya sama-sama tentang pangan atau tentang gizi kayak gitu. Jadinya
kemarin juga sempet ini sih kayak ngarahin supervisor gitu supaya ini ke arah jurnalnya yang agak nutrition atau fokusnya di food kayak gitu. Nanti jadinya sama sama yang penilai kenaikan jabatannya itu, oh iya masih linear. Sama sih sebetulnya gini, kalau peneliti aku nggak tahu ya sebetulnya bidang yang dibilang linear itu seperti apa. Cuman Mm-mm. cakupan pekerjaan saya walaupun S1, S2 ke arah pertanian plant breeding, terus S3 ke arah biologi, tapi masih dalam cakupan plant genetik. Pokoknya sejauh-jauh apapun kita tarik benang merahnya. Iya, Jadi betul. publikasi pun, ya, publikasi pun nggak akan jauh dari jurnal-jurnal yang kaitannya ada plants-nya, ada Heeh. kayak gitulah. Heeh. Pinter-pinternya aja ya. Strategi. Berarti susah Memang, juga ya, dalam artian kan kalau misalnya aturannya nggak se-strict itu, berarti kan kemungkinan jurnal yang bisa disubmit lebih banyak kan? Berarti kalau misalnya kita mikirin, oh ini biar kelihatan linear gitu, berarti kan harus seleksi jurnal juga berdasarkan, oh ini nanti nama jurnalnya apa ya gitu. dari mulai proyek penelitiannya juga harus agak sedikit seleksi juga sih, Bening. Mm-mm. Jadi maksudnya kita ngambil komoditas aja, yang kita harus mikir lagi, ini komoditas masuk ke range pekerjaan kita di Indonesia enggak gitu. Mm-mm. Dari awal kita udah harus mikir kayak begitu. Mungkin Mm-mm. itu agak salah satu kenapa akhirnya aku ngambil funding dari Indonesia, Oh karena iya, baru tadi mau dengan nanya. Teteh itu iya, fundingnya dari Indonesia, bukan dari dari Indonesia. Leiden. Enggak. Jadi dengan bawa funding sendiri, kita punya hak untuk menentukan proyek kita mau apa. Bisa Iya, sekalian jadi diceritain nggak dari awal? Maksudnya kayak Bertemu minta ke dengan bos, Ibu Barbara. atau misalnya dari Barbara. apa namanya, dari bos yang di kementerian atau Heeh. uangnya dari mana? Itu mulainya dari yang di Belanda dulu atau mulainya dari instansi di Indonesia? Dari instansi di Indonesia. Salah Oh. satu syarat untuk dapat beasiswa, kalau dulu zaman kita namanya kantornya Kantor Penelitian Pengembangan Pertanian atau Litbang Pertanian, Mm-mm. salah satu syaratnya harus lolos bahasa Inggris. Jadi syaratnya itu gampang, bahasa Inggris dan TPA doang. Nah, ya berhubung aku masih rada pres, ya lumayan lah ke skorku, lumayan tinggi. Nah, dari Mm-mm. situ udah langsung Litbang, langsung mulai proses ya. Proses artinya kita harus cari LOE. Nah, setelah itu aku mulai email ke beberapa orang, jadi dapat juga informasi. Jadi ke Jepang waktu itu ada satu lagi peneliti di Manchester Mm-mm. sama Ibu Barbara. Kebetulan dapat kontak Ibu Barbara itu Ibu dari Barbara yang di mentor, Belanda ya. ya, dari mentor waktu aku ada pelatihan di Belanda setahun sebelumnya, 2015. Hmm. Kebetulan dia ternyata ini bimbingannya Bu Barbara. Terus dia pas aku presentasi tentang anggrek, dia langsung nyamperin, kalau kamu mau S3 bisa nih sama Barbara. Dikasihlah Oh. emailnya gitu kan. Ya sudah, setahun kemudian aku kontak Bu Barbara. Saya bilang saya punya funding, saya pengen riset saya tentang anggrek. Sudah, itu aja. Hmm. Langsung Bu Barbara membalas, dia tawarin, oh aku ada ide 3 topik ini. 1, 2, 3, akhirnya aku milih yang topik yang pertama. Itu aja awalnya. Iya, Berarti iya, kan iya. kementerian itu emang suka ngasih beasiswa. Iya. Terus Iya, semua kementerian yang sekarang dilebur di BRIN, beasiswanya tetap ada atau gimana? nggak ada. Kalau nggak Alah. salah jadi disuruh daftar LPDP deh. Oh. Jadi Mm-mm. yang pindah ke BRIN itu hanya orangnya. Pendanaan, funding, kegiatan kerjasama internasional, dan lain sebagainya masih stay di kementerian. Padahal kalau misalnya emang yang dikelola sama kementerian biasanya lebih gampang dapat beasiswanya. Saya waktu S2 kan juga dapatnya dari beasiswa kementerian. Itu gampang banget. Buset. Satu, lebih gampang beasiswanya, dua, administrasinya lebih gampang juga. Kita hanya Betul. 3 report per setengah tahun kita Heeh. report. Jadi memang kayak udah dikasih trust, karena kita kan udah dianggap lu udah kerja berapa puluh tahun sih di kementerian. Jadi Hmm. harus yang kayak begini udah nggak perlu didikte lagi gitu kan. Ya mungkin Laporan karena udah udah, bagian ya, kementerian jadi lebih percaya ya, bakalan balik iya, ya. Nggak kayak iya. LPDP yang itu. Dan itu bahwa kita kan ada perjanjian, memang ada Mm-mm. kontrak. Ya nanti Mm-mm. selesai ya pasti pulang, iya, karena Mm-mm. emang udah sign kontrak itu, iya. Mm-mm. Kemungkinan besar balik dulu, kemudian setelah pulang terus resign mah urusan belakangan ya. Pada akhirnya sih saya keputusan seperti itu sih urusan masing-masing ya. Heeh. Kan balik lagi ke integritas ya. Menurut aku sih kayak gitu, balik lagi ke integritasnya kita segala Mm-mm. macam.
Cuman tadi sempat ya yang Parah. Pak Menteri ngomong Pak LPDP nggak usah pulang. Ya, mm-mm. Mm-mm. Menurut aku sih dibagi dua tipe beasiswa aja. Ya. Memang ada yang harus pulang, memang ada boleh yang dilepas gitu. Kemarin-kemarin sempat ngelihat, biasalah kan kalau di Twitter itu selalu ya keributan itu adalah tentang LPDP pulang atau enggak. Eh, Terus kemarin-kemarin ada yang nyolot bilang, ya udah kalau emang nggak pengen pulang, ya jangan pakai beasiswa LPDP dong, pakai beasiswa dari luar negeri. Kenapa nggak bisa, nggak sanggup saingan ya? Dan gue mah Lu- cicing dahar popcorn nonton weh. Betul, Ribut, Seru, ribut. seru, saya seru, ya. mengakui memang tidak Aku juga bisa. mengakui karena keluar negeri, beasiswa luar negeri susah. Cuman Khusus teh, yang emang pulang. kadang yang dari LPDP-nya juga suka harapannya ketinggian teh, kan misalnya gini, lalu apakah bisa setelah pulang langsung membangun daerah 3T? Coba. Nggak masuk di akal gitu. Kita nggak segitu, power kita nggak sebegitu besar ya. Heeh. Aduh. Harapan Iya. udah lebih tinggi daripada harapan orang tua. Ya mestinya realistis ya, apa yang di bidang kita aja. Saya yang bawa ilmu yang nggak terlalu populer kan di Indonesia, tapi orang butuh gitu, ya Iya, bisa juga lah pelan-pelan. Intinya teorinya belum kepegang, iya, gitu. Teorinya nggak ngerti. betul. Ini contoh yang real banget di Mm-mm. kantorku ini ya. Semua pengen genome editing, jadi Ah, pengen rekayasa tanaman dengan pakai menggunakan CRISPR. ya CRISPR, dengan menggunakan gen A, gen B, gen C lah Heeh, apa gitu. Mereka misalnya bekerja di tanaman cabai. heeh. Nah, dan mereka udah dapat nih, oh kita udah dapat gennya, gen A gitu kan. Gen A ini nanti bisa membuat tanamannya tahan terhadap sebuah penyakit tertentu. Mm-mm. Tapi si gen A ini asalnya dari terong, bukan Oh, cabai. oh Apa iya. kejauhan ya nggak bisa ya? Atau gimana? Bisa bening. Cuman kan kita udah pernah ngecek nggak di cabai ada nggak gen itu. Jadi untuk itu kan harus di screening dulu, transkriptomis Mm-mm. dulu lah. Iya. Di cabai ini ada nggak gennya? Ketika dia diserang sama si penyakit itu, gen mana aja yang terekspresi? Gen yang kayak gitu itu ada nggak? Nah, yang diisolasi itu ya yang dari cabai. Kan Eh, pasti, walaupun cabai sama terong bersaudara misalnya, tapi eh, kan pasti pada akhirnya si urutan basanya itu pasti ada yang beda lah mm-mm, satu dua. betul. Jadi sesimpel itu gitu, Eh, pentingnya kita belajar di luar terus pulang ke betul, Indonesia itu, betul. Sebenarnya sesimpel itu ya. itulah Heeh. pulang ke Indonesia itu untuk membetulkan sedikit-sedikit apa ya, kesalahan kaprah yang sudah umum. Nggak usah wah-wah ABC sampai Z gitu, ngebenerin yang salah-salah sekecil ini tapi Cabai sama terong impactnya nggak bisa besar. gitu ya. Jadi kenapa pulang ke Indonesia? Kenapa pulang? Karena beasiswanya lokal ya, jadi wajib Heeh. pulang. Integritas itu mah bagian dari integritas dan loyalitas. Kedua, keluarga sih ya. Kebetulan aku tipe yang ya deket sama keluarga, walaupun kita nggak berdekatan, cuman ya lebih senang aja keluarga dan lebih senang dengan budaya di kita aja yang Mm-mm. masih guyup gitu. Terus ya setidaknya jiwa-jiwa lamturnya agak tersalurkan ya kalau di Iya Indonesia. ya, kalau mau julid ya. Kalau mau julid mau apa itu lamturnya masih masih ada itu, masih Betul. eh, ada jalurnya buat Heeh. melampiaskan itu gitu. Heeh. Ya sih intinya keluarga. Terus Tadi ketiga, itu khawatir ah, kalau kalau meninggalnya di iya sana. iya mungkin sama ya kayaknya nggak tahu mungkin apa karena aku secara etnisiti orang Sunda ya mungkin nggak tahu Hmm. jadi emang kayak kalau meninggal ya pengen deket-deket keluarga kan di Hmm. sini-sini aja gitu takut meninggal di luar gitu kan pengennya deket-deket keluarga ya tapi nggak tahu lah itu kan takdir ya terus karena yang terakhir mungkin karena dari awal memang mau pulang jadi risetnya memang sangat adjust dengan topik yang ada di Indonesia sih itu jadi Ah, makanya
Makanya opsinya tetap pulang. Walaupun sekarang sempat berpikir untuk pengen coba postdoc lagi karena pengen belajar sesuatu hal lagi. Tapi tadi Teteh kan sempat bilang bahwa kalau di Indonesia itu ada gap, knowledge gap, asik knowledge gap. Nah, ini juga alasan kenapa nanti aku tuh pengen pulang ke Indonesia. Jadi mungkin alasannya kenapa banyak gapnya, antara satu terbatas bahasa Inggris, atau kedua urutannya nggak tahu gitu loh. Jadi misalnya dari udah tahu nih A sama B, tapi ternyata di dunia tuh udah sampai Z kayak yang tadi Teteh bilang. Nah, dikiranya C sampai Y-nya itu nggak penting gitu loh. Oh, tuh udah dikerjain sama orang luar, jadi kita tinggal bisa mengaplikasikan yang Y, Z-nya aja. Kayaknya tuh mereka punya mindset kayak begitu. Nah, itulah yang kenapa kayaknya salah satu yang memotivasi buat balik ke Indonesia adalah buat ngajarin ini tuh step-step yang ini penting loh gitu. Kan tadi Teteh juga sempat bilang pemerintah tuh punya apa ya? Punya keinginannya kayak terlalu tinggi yang akhirnya sulit buat dicapai gitu. Misalnya kalau yang di bidang gizi kan stunting angkanya diturunkan. Menurunkan angka stunting itu kan nggak bisa hanya dalam 5 tahun. Itu kan butuh kayak satu generasi sebenarnya kan. Betul. Tapi kenapa harus dalam 5 tahun? Ya itu kan karena masa pemerintahannya yang 5 tahun kan. Iya, Masa jabatan betul. pemerintahannya 5 tahun. Betul. Lalu terus gimana orang-orang supaya yang di atas senang angka stunting turun? Yang stunting nggak dicatat gitu jadinya akhirnya. Sama kalau kayak COVID ya nggak usah dites, nanti Iya, angkanya 0 nggak ada yang sakit. betul. Nah iya, malah akhirnya jadi mikirnya kayak gitu loh. Nah, jangan sampai yang pola pikir kayak gini akhirnya keterusan. Makanya walaupun nggak bisa segera berubah gitu yang di Indonesia, paling enggak kita mencobalah apa sih yang bisa diperbaiki dikit. Oh, mulia sekali. Iya. Sebenarnya kayak makan cireng we, gitu. Iya. Dan ini ya mungkin nanti buat teman-teman yang ya mungkin menemukan podcast ini, bahwa pulang ke Indonesia sebagai peneliti bukan berarti kita harus jadi PNS dan bekerja di institusi pemerintah. Sekarang ini banyak banget perusahaan swasta dari sektor apapun mereka udah punya R&D. Jadi jangan terlalu terpikir baliknya kerja di PNS atau jadi CPNS, nggak usah, karena di perusahaan terbuka luas. Sama yang mungkin ini ya Teh ya, kadang tuh orang kalau misalnya habis selesai S3 di luar negeri, mikirnya nanti tuh di Indonesia nggak bisa ngerjain penelitian kayak gini lagi, kayak gitu loh. Enggak. Which is true gitu ya. Mostly true gitu ya, emang bener. Ya, karena tadi kan Teteh juga sempat bilang bahwa sebelum ke BRIN, penelitiannya emang lebih sederhana, tapi lebih aplikatif untuk petani, kayak gitu kan. Nah, yang mana bener sih kalau misalnya molekuler, terus ke petaninya gimana gitu, kejauhan gitu. Iya jauh sih, terlalu jauh. Ya intinya mah gitulah, harus pulang ke Indonesia itu apa ya, otaknya diaktifkan lebih sedikit untuk ke arah kreativitas yang lebih tinggi. Dengan aneka keterbatasan apapun, harus lebih kreatif sih. Ini pertanyaan terakhir nih, ya ini harapan sebagai peneliti di Indonesia secara umum. Wah, regulasi pemerintah sih, kita ini mau kemana, mau gimana, institusi penelitiannya mau apa gitu, itu aja. Kalau willingness-nya kita sebagai peneliti, kita punya 100%, 100% dedikasi buat penelitian. Jadi kita kalaupun nggak ngerti apa, kita belajar, hayu. Kita mau diajak lari kencang, ayo. Tapi puguh dulu, mau ke mana ini arahnya. Riset kita ini mau kemana. Indonesia itu mau seperti apa. Kemarin kan udah apa, Asta Cita ya, Pak Prabowo udah kan udah jelas, udah clear. Nah, untuk ngejawantahkan itu satu persatunya, dari sisi risetnya kita mau kemana. Misalnya peneliti di Indonesia ganti pemerintah, ganti arah lagi. Iya, soalnya biasanya. Kan sempat tahu kayak misalnya sistem di Amerika, orang yang kerja buat negara itu dibagi dua kan, satu yang politikal, satu yang expert. Yang expert tuh kayak peneliti, engineer segala macam. Mereka itu nggak bisa diganggu. Kita Jadi diganggu. didiemin. Nah, yang politikal itu baru mereka ganti tiap ganti
presiden. Kan itu Hmm. make sense ya. Hmm. Jadi Ya. expertnya bisa lanjut terus Hmm, selama hmm, bertahun-tahun. Nah, kalau di Indonesia yang expert pun tetap kena Ya Kena itu. karena ganti. gini, waktu ada proses perpindahan ini ya, semua ke BRIN itu kan banyak proyek-proyek nasional tuh, ada yang drone, apa yang bikin drone, apa yang banyak hal lah ya, Heeh. yang proyek-proyek nasional itu mangkrak posisinya karena Hmm. karena sudah tidak didanai ketika ada transisi ya Betul. kita ke lembaga baru. Artinya apa ya? Balik lagi itu politikal kan, Mm-mm. ujungnya memang Mm-mm. politikal. Jadi intinya negara itu mau gimana sok Ya. dirembukan para yang di atas. Kita ini harus kayak gimana, bawa kita ke arah yang mau kayak gimana, ini gerbongnya kita udah siap loh. Gerbongnya siap. Kita disuruh untuk sekarang berkantor di pusat, ayo kita berkantor di pusat. Tapi kita mau kemana? Ini Mm-mm. ayo putuskan. Kita mau seperti apa? Karena target kita ini banyak. Utang janji-janji kita ke internasional banyak juga. Dan sebagai pengemban, Mm-mm. salah satu yang punya biodiversitas, yang punya paru-paru dunia, kita ini banyak tanggung jawabnya loh dengan sumber daya alam yang ada gitu. Itu Mm-mm. intinya kita mau dibawa kemana, sok. Terus jangan sampai satu hal lagi, jangan sampai fasilitas riset kita yang di daerah ini terbengkalai. Karena Indonesia ini kan luas banget. Ya. Ecoregionnya aja berapa nggak tahu. Mm-mm. Dan Betul. itulah kita dapat ilmu tentang kekayaan, keanekaragaman, baik dari alamnya, baik Mm-mm. dari manusianya, itu ya dari fasilitas-fasilitas riset daerah. Entah bentuknya apa, entah bentuknya mungkin nanti Pemda yang melakukan riset, tapi ayo bareng-bareng lah gitu, Mm-mm. terkoordinasi dengan baik. Sama ini juga sih Teh, selain mau arahnya dibawa kemana, sama kalau bisa tuh pemerintah jangan mengharapkan hasil apa yang namanya penelitian itu langsung Iya, dalam jangka instan, pendek kelihatan hasilnya instan, gitu. Heeh. instan. Rata-rata Iya, kalau betul. yang instan tuh jadi kayak skema Ponzi jatuhnya. Iya, betul. 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 Nggak Betul, betul. sustainable gitu loh. Iya, betul. Dan yang Betul. ada akhirnya rugi. Apa sih hasil penelitiannya? Ya udah cuman buat memenuhi target kinerja aja jatuhnya, bukannya emang untuk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Uh-uh. Jadi Jadi, intinya kadang gini juga, kalau di Indonesia memang begitu ya. mm-mm, Uang penelitian berapa kita kayak target misalnya uang cuma sekian ratus juta gitu. Tapi mm-mm. sebetulnya kalau kita hitung dengan target yang demikian itu 2 kali lipat loh harusnya pendanaannya. Mm-mm, Tapi benar. kalau nggak kayak gitu, kalau nggak advance, kita juga nggak akan dapat pendanaan. Iya, bener. Ya kan? Iya. Jadi Ya sebenarnya kalau intinya penelitian itu jadi kan peneliti berarti di pemerintah Indonesia selalu meminta terlalu lebih, terlalu banyak, terlalu apa ya, pengen cepat-cepat, pengen buru-buru, ngasih sedikit tapi dapatnya harus banyak banget gitu kan. Itu tuh bisa kayak Mm-mm. gitu karena orang yang di pemerintah yang megangnya dia nggak ngerti riset kayak apa, atau Mm-mm. emang bisa jadi dia nggak ngerti karena kadang misalnya kalau yang di Kemdikbud, Kemdikti ya Mm-mm. itulah karena kan mereka bukan peneliti bukan Periset, memang, peneliti ya. iya. bukan periset. Dan Kalau di pertanggungjawaban keuangan tuh di sini ya nggak kayak di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia nih ya, pertanggungjawaban keuangan itu dibagi menjadi bahan habis pakai sama iya, non habis iya. pakai. Terus itu ada persentasenya antara Oh, itu tuh. Ada lah kan nggak bisa logbooknya, kayak gitu, Bening. nggak bisa kayak Ada gitu. Kalau logbooknya, misalnya penelitian Bening. mah bisa Nah, aja yang makanya. habisnya buat consumable bukan buat yang apa Nah, gitu. nggak Bening bisa kalau di consumable Indonesia. aja dihitung. Hari ini menggunakan misalnya 10 tubes, ditulis 10 tubes. Aneh banget sih, itu kan kayak nggak percaya sama kemampuan penelitinya ya. Kalau udah ngasih duit segitu, biar aja mereka yang ngatur gitu kan. Bukan kemampuan. Mereka nggak Apaan? percaya bahwa uangnya beneran dipakai untuk meneliti. Oh my God. Bukan tidak percaya kemampuan di sini mah. Hana masih Oh. mending uangnya. Kita mah udah dikasih bahan, tetap harus ngisi logbook. Nanti Oh iya ya. takutnya tubesnya pergi dijual kali. Oh my God. Centrifuge soup-nya buat tempat sampo kalau aku traveling.
Da geuleuh yang penting yang bahan kimia Oh, dipakai sampo, kalau sampo di, ge bahan di kimia sih. kalau di kampus masih boleh teh kita beli sendiri. Oh, kalau di kita enggak, udah nerima bahan, kita Ya aneh udah. banget sih. Oh, Ih, Mm, kan itu mas terserah kita. Maksudnya kalau misalnya kita nanti butuhnya sekian tub, ya mm. udah beli. Kalau Dan ternyata udah nggak butuh tub, butuhnya consumable apalah ya, H2SO4 ya beli No, iya, lagi no, atuh. no, no, nggak enggak. bisa. Bahkan kita Bisa walaupun kena dapat BPK funding itu BPK. sekarang mah, apalagi Aduh. di BRIN, kalau aturannya kalau kita dapat funding dari grant dari apapun sekecil misalnya pun 40 juta ya harus Eh, di-pool di sana di BRIN pusat. Jadi kita nggak pegang uang sama sekali. Berarti itu tuh yang ngasih uangnya takut disalahgunakan ya uangnya ya. Iya, Iya, sebenarnya iya. karena gitu. Karena memang betul ada yang menyalahgunakan. Ada Karena penyelewengan. memang ada. Dan kita memang Karena kan melihat. orang Indonesia mah Bukan kreatif dan suujon, gue inovatif. percaya Bukan meskipun suzon. kalian gak bisa nyebut nama atau nyebut kasus, gue percaya pasti ada yang menyelewengkan. Karena memang Indonesia kreatif dan inovatif ya emang begitu, emang Mm-mm. ada beneran. Heeh. Emang ada nih. Tapi emang karena kebocorannya segitu banyak sampai akhirnya seketat ini sih. Ya, Iya. Oh my God. nggak ada asap, nggak ada api ya sampai seketat ini sekarang. Mm-mm. Iya. Cuma Jadi, mungkin itu dua ya, Nak ya. Intinya apa? Arah sama jangan berharap jangka pendek hasil tuh segera iya, instan. overestimasi gitu ya. Apa Mm-mm. gimana itu istilahnya gitu aja sih. Mm. Iya. Jadi Oke. intinya Mm-mm. tidak mengecilkan hati yang mau pulang ke Indonesia, tapi Ya, kita lebih kuat lah pulang ke Indonesia. Kita akan menjadi lebih strong. azek. Ya udah, Mm-mm. berarti segitu aja untuk podcast yang sekarang. Terima kasih untuk Mm-mm. Teteh Orchid. Tete Orchid yang sudah menambahkan berbagai macam insight-nya. Iya. Iya, Dan motivasi iya. dan inspirasi udah kayak Mario Iya, Teguh. Iya. oke. Berarti Mm-mm. podcastnya kita tutup dulu aja ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Terima untuk kasih banyak. episode yang kali ini udah balance berarti ya dari sisi yang yang stay di luar negeri dengan sisi yang memutuskan pulang ke Indonesia setelah S3. Terima Terima kasih kasih. banyak Tete Orchid. Nanti mungkin kita bakal ngundang lagi. Semoga Mm-mm. ada topik-topik yang menarik lagi yang bisa kita obrolin. Sip. Podcast sekolah. Makasih. Buat yang mau lanjut sekolah. Dadah.